Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi dengan Bu Ika sebagai guru BK kalian. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bergabung dalam pembelajaran virtual kali ini, yaitu dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Kalau pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas tentang fungsi dan peranan BK di sekolah. Insya Allah kalian sudah paham ya apa sih fungsi dan peranan BK di sekolah. Ibu akan mendampingi kalian, akan menemani kalian dalam menjalani tugas-tugas perkembangan. Nah, untuk materi BK hari ini adalah Tuhan selalu hadir dalam hidupku. Apa sih tujuannya? Tujuannya di sini untuk bisa memberikan pemahaman tentang kehadiran Tuhan yang Maha Esa dalam kehidupan kita, serta berusaha untuk mengenal lebih dekat dengannya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ini selalu hadir dalam hidup kita, dalam setiap episode kehidupan kita. Itu pasti ada peran dari Tuhan yang Maha Esa. Dan kita harus bersyukur ada banyak tantangan dan rintangan yang pada akhirnya akan membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Nah, sebelum mulai materi, untuk melatih konsentrasi kalian, Ibu akan mengadakan ice breaking, yaitu tebak gambar dan persepsi. Next. Nah, coba perhatikan, ini adalah biji kopi. Nah, di antara biji-biji kopi ini, bisakah menemukan wajah orang? Berapa jumlahnya? Silahkan kalian cari. Ibu hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gimana? Sudah ketemu wajah orangnya? Ada berapakah jumlahnya? Oke, kita lihat. Iya, betul. Ada 3 di sini, ya. Di sini, dan di sini. Ada 3 wajah orang. Nah, kalau yang sudah betul jawabannya, berarti kalian sudah mampu berkonsentrasi. Nah, kalau yang masih salah jawabannya, artinya kalian belum berkonsentrasi atau masih kurang konsentrasinya pada saat pembelajaran tadi. Oke, next. Nah, kapan sih kita ini ingat kepada Tuhan dan apa yang harus kita lakukan? Mengingat Tuhan ini tentunya harus kita lakukan setiap saat, kapanpun dan dimanapun. Tidak hanya pada saat kita beribadah, ya atau kita berkumpul dalam suatu ibadah-ibadah ritual lainnya. Tuhan ini akan selalu ada dan selalu hadir dalam setiap episode kehidupan kita. Dalam setiap episode perkehidupan kita, ya, itu yang perlu kita tanamkan. Nah, persoalannya di sini adalah apakah kita mau menerima Tuhan ini sebagai pemain utama dalam kehidupan kita, ataukah kita menganggap Tuhan ini hanya sebagai pemeran pengganti yang kita panggil hanya jika kita membutuhkannya. Atau mungkin kita memperlakukan Tuhan hanya sebagai penonton yang tidak punya andil apa-apa dalam kehidupan kita. Ya, itu. Jadi, dalam setiap keadaan, dimanapun, kapanpun, ya kita harus ingat Tuhan dalam setiap episode kehidupan kita. Baik itu di saat kita susah, baik itu di saat kita senang, di saat kita sehat, ataupun di saat kita sakit. Ya, dalam setiap episode kehidupan kita ini ya Tuhan punya peranan penting, ya, itu. Oke. Nah, gimana sih caranya atau ikhtiar apa sih yang bisa kita lakukan agar kita ini bisa mengenal lebih dekat dengan Tuhan kita? Yang pertama, berusaha merenung dan berzikir bahwa kita ini adalah makhluk yang selalu membutuhkan pertolongannya. Kita adalah ciptaan Tuhan yang selalu merasakan Tuhan hadir di antara kita. Zikir apapun yang sudah pernah diajarkan oleh Bapak dan Ibu guru kalian, ini harus selalu kita lakukan. Untuk apa? Supaya kita bisa lebih dekat dengan Tuhan kita. Kemudian
Bersyukurlah atas semua karunia nikmat yang diberikan, baik itu nikmat sehat, nikmat sakit, yang berupa kesenangan, yang berupa kesedihan, ya, kita harus selalu bersyukur. Nah, 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 ya, apakah itu misalnya ketika kita sakit, misalnya ibu beri contoh begini, ketika kita naik sepeda kemudian kalian terjatuh dan tangan kalian luka, nah, kita harus bersyukur. Ya, loh kok harus bersyukur bu? Iya, masih ada tangan kita. Ya, misalnya pada saat kita terjatuh dari sepeda, kemudian tangan kita luka, ya, tangan kita sakit, ya kita tetap harus bisa bersyukur. Kok bersyukur bu? Iya, masih untung tangannya cuma satu yang sakit. Coba kalau seluruh badan kita yang luka, seluruh badan kita yang sakit. Nah, jadi gimana caranya kita mencari jalan supaya kita bisa legowo, bisa apa ya, bersyukur dan akhirnya bisa dekat dengan Allah. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah dengan memperkaya diri kita dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apapun itu, apakah ilmu agama, apakah ilmu pengetahuan umum, kita belajar dengan bersungguh-sungguh, ya. Dan dengan ilmu pengetahuan itu, ketika kita semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita miliki, ya, itu bisa membuat kita menjadi dekat, membuat kita bisa mengenal lebih dekat Tuhan kita. Kemudian yang berikutnya, kalau ilmu pengetahuan sudah kita dapat, nah kita gunakan untuk mengkaji kitab-kitab Tuhan agar ibadah kita lebih mantap dan bermakna kalau kita landasi dengan ilmu pengetahuan yang luas. Oke, berikutnya adalah dengan cara berusaha mengenal tanda-tanda kebesaran Allah atau tanda-tanda kebesaran ciptaan Tuhan. Nah, sadar atau tidak kita sadari, seperti halnya misalnya kita bernafas, ya, tanpa harus kita menyuruh paru-paru atau organ pernafasan kita untuk bernafas, sudah otomatis mereka melakukan tugasnya yaitu bernafas. Dan keotomatisan itu, keotomatisan dalam tubuh kita ini, yaitu merupakan contoh kebesaran Tuhan, ya, merupakan contoh kebesaran dari Tuhan. Nah, oke, berikutnya ini ada beberapa bukti tanda-tanda kebesaran Tuhan. Yang pertama, adanya penciptaan langit. Langit yang terbentang luas. Ya, langit yang terbentang luas, apakah ada tiangnya? Kan nggak ada. Di pojok kanan kiri, apakah ada tiangnya? Nggak ada. Ya, kalau kita lihat langit, ini merupakan ciptaan Allah yang sangat indah. Setiap manusia yang memperhatikan langit, baik itu di malam hari ataupun di siang hari, pasti akan merasakan ketakjuban yang luar biasa. Tidak hanya sebatas itu, manusia pun sudah menembus angkasa untuk mengeksplorasi bulan dan planet lainnya. Ini benar-benar langit ini apa ya? Merupakan benar-benar kekuasaan Allah. Kadang akal kita juga nggak akan sampai untuk ke sana gitu. Yang berikutnya adalah tanda-tanda kebesaran Tuhan ini, contohnya penciptaan bumi. Bumi dengan segala keindahannya. Bumi ini yang sangat kaya dengan ayat-ayat Allah yang luar biasa. Ya, bumi ciptaan Allah yang luar biasa yang menyiapkan segala yang dibutuhkan manusia. Semuanya ada di bumi. Ya, bahkan hingga saat ini manusia belum mampu mengungkap semua tabir misteri di bumi, apakah lautan, gunung-gunung, samudera yang terbentang luas, gurun pasir, dan yang lainnya. Sangatlah berkesinambungan serta penuh hikmah dalam penciptaannya. Ini benar-benar langit, bumi ini adalah tanda-tanda kebesaran Tuhan. Nah, yang berikutnya adalah awan. Kenapa awan ini merupakan kebesaran Tuhan? Ya, seperti kita ketahui, awan ini merupakan fenomena unik dari sebuah proses terjadi dan turunnya hujan. Awan ini diciptakan untuk melindungi manusia dari terik sinar matahari. Selain itu, awan juga akan menjadi dominan saat berlangsung musim hujan. Adanya sirkulasi musim dan cuaca ini membuat keseimbangan cuaca bumi akan terjaga. Nah, itu adalah diantaranya beberapa kebesaran Tuhan. Masih banyak lagi.
Masih banyak lagi kebesaran-kebesaran Tuhan yang bisa kita lihat ya, apakah itu dalam diri kita ataupun dalam fenomena alam. Nah, demikian anak-anakku materi untuk hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di pertemuan yang akan datang untuk membahas lebih dalam lagi tentang keilmuan kita, tentang bimbingan dan konseling, tentang siapakah aku, dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat. Selamat siang.